Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Retno Larasati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bogor. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran seringkali dimaknai sama, tetapi sesungguhnya berbeda. Pengajaran artinya memberi ilmu untuk anak lahir dan batin, sedangkan pendidikan artinya memberi tuntunan pada kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Kodrat artinya kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir anak. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya. Ilustrasi dari pernyataan tersebut yaitu petani dan tanamannya. Petani adalah pendidik dan tanamannya adalah anak didiknya. Petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi petani tidak dapat mengganti kodrat padi. Misalnya, petani tidak dapat menjadikan padi menjadi jagung. Selain itu, petani juga tidak dapat memelihara tanaman padi menggunakan cara memelihara tanaman jagung, kedelai, atau lainnya. Memang benar, petani dapat menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara, tetapi mengganti kodrat padi tetaplah mustahil. Budi pekerti atau karakter adalah hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Asas trikon atau kontinu, konvergensi, konsentris yang mengajarkan bahwa di dalam pertukaran kebudayaan dengan dunia luar harus kontinu dengan alam kebudayaannya sendiri, lalu konvergensi dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang ada, dan akhirnya jika kita sudah bersatu dengan alam universal, kita bersama mewujudkan persatuan dunia dan manusia yang konsentris. Konsentris berarti bertitik pusat satu dengan alam-alam kebudayaan sedunia, tetapi masih memiliki garis lingkaran sendiri-sendiri. Inilah suatu bentuk dari sifat Bhinneka Tunggal Ika. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak, untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan, saya beranggapan bahwa tugas utama saya sebagai guru adalah menyampaikan materi pelajaran kepada murid. Saya kurang memperhatikan karakteristik individu murid seperti gaya belajar, minat, dan bakat mereka. Penilaian murid hanya berfokus pada aspek kognitif seperti kemampuan hafalan, pemahaman, dan penalaran. Dalam proses pembelajaran, murid dianggap sebagai objek yang pasif dan menerima informasi dari guru. Guru menjadi satu-satunya sumber informasi dan pengetahuan dalam kelas, dan tujuan utama pembelajaran adalah menyelesaikan seluruh materi yang telah ditetapkan. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan lagi objek pasif yang menerima informasi dari guru, tetapi menjadi subjek aktif yang berperan dalam proses pembelajaran. Guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi, tetapi berperan sebagai fasilitator yang membantu murid belajar.
Pembelajaran harus menyenangkan dan menarik bagi murid, sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Dan setiap murid memiliki karakteristik yang unik, gaya belajar, minat, dan bakat yang berbeda. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, saya akan menunjukkan sikap dan perilaku yang baik kepada murid sebagai teladan. Saya juga akan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Saya akan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada murid atas hasil belajar mereka. Saya akan menggunakan berbagai media pembelajaran dan metode pembelajaran untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Dan saya akan membantu murid mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.